Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik. Oke. Kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Pada Alif, dipersilakan. Mari kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Rabbi firli wa liwalidayya wa rahmahuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kasih kepada kami, Alif. Oke. Jadi Bapak absensi terlebih dahulu. Ya, dengarkan. Namanya Aldi. Ada, Pak. Dwi. Wanda. Ada, Pak. Juliana. Ada yang tidak hadir laku? Jadi karena kehadirannya 100% hadir, maka kita lihat dulu. Sebelum mulai belajar, maka cek dulu siapa pakaiannya, semuanya dimasukkan, dasinya dirapikan aku. Dicek apakah sudah rapi semua pakaiannya, dasinya sudah semua rapi. Kemudian supaya kita nyaman dalam belajar, maka cek dulu kebersihan di bawah mejanya maupun di kursi. Oke. Sudah bersih semua aku? Karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, kemudian kita untuk menunjukkan rasa nasionalisme, maka kita menyanyikan lagu wajib nasional yang dipimpin oleh teman kita, yaitu Uswatun. Pada anak Bapak silakan ke depan. Yang lainnya aku silakan berdiri untuk menyanyikan lagu wajib. Pancasila 1, 2, 3 ya. Kita ayo tepuk semangat belajar. Oke, masih ingat? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, siap belajar. Tandanya gimana yuk?
bersiap belajar. Oke, nah tuh Bapak ingatkan, semalam kita sudah mempelajari tentang bilangan pecahan. Apa materinya? Ada yang tahu, Naku? Oke, apa Naku? Materi sebelumnya mengenai konsep ada bentuk bilangan pecahan dan bentuk bilangan pecahan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan aku. Oke, nah jadi materi sebelumnya kita sudah mempelajari bentuk-bentuk bilangan pecahan dan konsep bilangan pecahan. Oke, nah selanjutnya kita akan mempelajari mengenai operasi hitung bilangan pecahan pada penjumlahan. Jadi pada penjumlahan pecahan. Sebelum itu perhatikan nih, ada ibu-ibu nih membeli jeruk. Nah, katanya Bu Nina ini membeli 1/4 kilogram buah jeruk. Tetapi mengingat teman-temannya akan datang ke rumah, ia membeli lagi 3/4 kilogram buah jeruk. Berapa kilogram berat jeruk keseluruhannya? Ayo dicari dulu. Siapa yang dapat? Oke, silakan istirahat. Caranya ada 3/4. 1 sama dengan 1 tambah 3/4 sama dengan 4/4 sama dengan 1. Jadi berat jeruk keseluruhannya adalah 1 kilogram. Oke, jawabannya adalah 1 kilogram. Nah, setelah kita tahu bagaimana bentuk penjumlahannya dari pertanyaan ini, maka Bapak akan mengingat kembali. Sebelum ketujuan pembelajaran, Bapak mengingat kembali apa capaian pembelajaran pada hari ini, yaitu peserta didik dapat membaca, menuliskan, dan membandingkan bilangan bulat, bilangan rasional, bilangan desimal, bilangan berpangkat, dan bilangan berpangkat tak sebenarnya, bilangan dengan menggunakan notasi ilmiah. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi penjumlahan pecahan, menghitung penjumlahan pecahan, dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan penjumlahan pecahan. Oke, nah ini kemarin sudah kita pelajari bentuk umum dari pecahan, yaitu berbentuk A per B, di mana A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Dengan syarat katanya A dan B ini harus bilangan bulat, dengan B tidak boleh sama dengan 0. Oke, perhatikan nih, kita masuk konsep penjumlahan pecahan. Jadi ada pizza di Lapo. Pizza dibagi menjadi 8 bagian. Kemudian pizza yang 8 bagian ini dimakan oleh Budi sebanyak 2, sehingga bagian dari Budi adalah 2/8. Kemudian dimakan lagi oleh Aris 1, sehingga bagian dari Aris yaitu 1/8. Pertanyaannya, berapa banyak pizza yang telah mereka berdua makan? Yaitu jawabannya 3/8. Sampai sini ada pertanyaan aku? Oke, nah macam-macam penjumlahan pecahan. Jadi ada 4 aku. Di sini adalah penjumlahan bilangan bulat dengan pecahan, penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa, penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran, dan terakhir adalah penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Oke, penjumlahan bilangan bulat dengan pecahan. Jadi ada pecahan campuran. Jika A ditambah B per C, maka dibuat langsung menjadi A, B per C. Contohnya, 3 ditambah 2/5 sama dengan 3/2/5. Jadi sama aja
aja hasilnya, cuman penulisannya berbeda. Oke, untuk yang kedua, penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Ini ada dua anakku. Yang pertama apabila penyebutnya sama. Di situ ada A per C ditambah B per C. Cara mencarinya tinggal A ditambah B per C. Karena di sini penyebutnya sama, yaitu C. Nah, atau bisa juga A per R ditambah B per R ditambah C per R ditambah dan seterusnya. Maka bisa langsung dijawab A ditambah B tambah C ditambah dan seterusnya per R. Karena penyebutnya adalah R. Contohnya 3 per 7 tambah 5 per 7 tambah 4 per 7. Penyebutnya sama, yaitu berapa penyebutnya? 7. Sehingga penyelesaiannya adalah 3 ditambah 5 ditambah 4 per 7. Hasilnya 12 per 7. Sampai di sini ada pertanyaan aku? Kita lanjut. Nah, bagaimana kalau dia bentuk pecahan biasanya berpenyebutnya berbeda? Contohnya 1 per 5 ditambah 1 per 2. Nah, untuk penyebut yang berbeda maka ada dua langkah. Yang pertama caranya yaitu ingat dulu bahwa penyebutnya harus sama. Bisa menggunakan mencari KPK, bisa menemukan perlipatan umumnya, bisa juga mengkali silang. Nah, jadi 1 per 5 ditambah setengah itu kita samakan penyebutnya, yaitu di sini penyebutnya 5 dan 2. Maka penyebutnya kita kalikan. 5 kali 2 tambah 2 kali 5. Nah, yang di atasnya gimana pembilangnya? Yaitu dengan mengkalikan silang. Berarti 1 dikalikan 2 ditambah 1 kalikan 5. Berarti yang ini 2 per 10 ditambah 5 per 10. Hasilnya adalah 7 per 10. Kenapa langsung di sini Nako ditambahkan? Kenapa langsung ditambahkan di sini Nako? Karena penyebutnya sudah sama. Iya, karena penyebutnya sudah sama. Ada pertanyaan aku? Ada? Oke. Yang ketiga, penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Jadi, untuk pecahan campuran itu ada dua pengerjaannya. Bisa dipisah menjadi bilangan bulat dan pecahan biasa. Bisa juga pecahan campuran itu diubah menjadi pecahan biasa seluruhnya. Nah, kalau yang pertama itu 1 per 2 ditambah 1 per 3. 1 per 2 bisa diubah menjadi 1 ditambah 1/2 baru ditambah 1/3. Nah, karena di sini 1/2 dan 1/3 merupakan pecahan biasa, maka kita jumlahkan terlebih dahulu. Dengan konsep tadi, satunya tetap ditambah 2 kali 3 penyebutnya kita kalikan. Untuk pembilangnya kali silang. 1 kalikan 3 ditambah 1 kalikan 2. Hasilnya adalah 1/5 per 6. Cara kedua yaitu 1 per 2 kita ubah menjadi pecahan biasa. Menjadi 1 kalikan 2 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 3. Jadi 3 per 2 ditambah 1 per 3. Nah, ini kita melakukan penyebutan yang sama dengan mencari kelipatan atau mengalihkan kedua penyebut. Berarti 2 kali 3 6. Maka di sini 6. Kalikan silang 3 kali 3 9. 1 kali 2 Berarti karena penyebutnya sama, maka tinggal jumlahkan 9 ditambah 2 itu 11 per 6.
Bisa dibagi atau disederhanakan menjadi bentuk pecahan campuran 1, 5, per 6. Sampai di sini ada pertanyaan aku? Oke. Nah, ini bagaimana kalau dia pecahan campuran dengan pecahan campuran? Nah, dua-duanya ini aku penjumlahannya dengan pecahan campuran. Nah, contohnya 1, 2/3 ditambah 1, 1/2. Yang pertama ini bisa dipisahkan bilangan bulatnya. Berarti 1 ditambah 1. Karena di sini 1, kalau di sini 2 berarti di sini 2. Oke. Ditambah pecahan biasanya 2/3 tambah 1/2. Kemudian bilangan bulatnya kita langsung jumlahkan. Dan pecahan biasanya kita samakan penyebut. Sampai di sini ada pertanyaan aku? Ada? Oke, cara kedua dengan membuat pecahan campuran atau pecahan biasa. 1, 2/3 gimana caranya? 1 kalikan 3 ditambah 2. 1 kali 3, 3 tambah 2, di sini 5/3. 1, 1/2 berarti 1 kali 2, 2 ditambah 1, 3. Jadi 3/2. Kita samakan penyebutnya yaitu 3 kali 2. Kalikan silang yang untuk pembilangnya 5 kali 2 ditambah 3 kali 3 9/6. Berarti totalnya berapa? 15/6. Atau menjadi bentuk pecahan campuran jadi 3, 1/6. Sampai di sini ada pertanyaan aku? Ya. Oke. Supaya memperdalam materi, maka Bapak akan membagikan LKPD untuk diskusi kelompok. Oke, perhatiannya aku sebelum mengerjakan LKPD biar Bapak jelaskan. Nah, di sini ada masalah 1. Jadi masalah 1 ini kalian lihat contohnya. Baik-baik. Kemudian ada contoh gambar contoh yang pertama itu ada pertanyaannya dan dia minta isiannya, isi kalian. Dengan kalian perhatikan pada gambar tersebut. Kemudian ada gambar kedua. Untuk masalah gambar kedua itu kalian buat sesuai dengan gambarnya. Jadi apa gambarnya, isi titik-titiknya. Begitu juga kalau misalnya minta gambar maka hasilkan gambarnya. Oke. Kemudian masalah kedua yaitu penyebutan yang berbeda, maka isikan sesuai dengan bentuk gambarnya. Kemudian bawahnya ada disimpulkan. Jadi penyimpulan dari masalah 1, masalah 2 kalian simpulkan. Bagaimana kalau dia penyebutnya sama, bagaimana dia penyebutnya berbeda. Kemudian ada di bawahnya lagi yang kalian harus isi yaitu rumus atau bentuk umum dari pecahan yang kalian dapatkan. Oke, nanti persentasenya yaitu menjelaskan bagaimana soal latihannya. Jadi nanti waktu persentase, jadi kalian kerjakan lihat hasil persentase kawannya. Jadi nanti ini yang akan dipersentasekan. Sampai di sini ada pertanyaan aku? Tidak ada. Oke, silakan mengerjakan.
cari hasil ya. Kemudian nah ini nanti akan hasilnya hasil berapa banyak hasil. Oke. Untuk kesimpulan dari masalah 1 dan masalah 2, apa yang kalian dapatkan? Kalau misalnya pengikutnya pecahnya sebagai sama, masih nah jika masih ada yang kurang tahu, cek di buku masing-masing yang bukunya ya bukunya referensi lainnya. Ini di arsip sesuai dengan yang di bawah berapa hasilnya. Yang mau ditanyakan aku silakan ditanya.
Oke, aku sudah selesai. Materinya sudah. Ada yang ingin ditanyakan aku? Ada. Paham semua aku? Paham. Kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke. Halo. Hai. Hai, hai, halo. Hello, hello, hai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, tepuk tangan buat semua. Oke, karena sudah selesai semua pengerjaan LKPD-nya, maka kita akan melakukan presentasi. Oke, baik. Perwakilan kelompok 1, perwakilan kelompok dari kelompok 1 akan mendiskusikan hasil LKPD-nya. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Ada bapak yang lain kelompoknya mendengarkan dan nanti diberikan tanggapan apa yang ingin ditanyakan. Oke, silakan kelompok 1 tegak silakan. Halo semuanya, selamat pagi. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Usmatut, nama saya Dewi, nama saya
akan menjelaskan cara mengerjakan pecahan biasa dan pecahan campuran. Bagian aku dengarkan penjelasan kawannya. Baik, kemudian saya akan menjelaskan nomor satu bagian pertama. 4 per 5 tambah 3 per 5 sama dengan 4 tambah 3 per 5 sama dengan 7 per 5. Kemudian saya menjelaskan bagian B. 4 tambah 2 5 per 3 dijadikan pecahan biasa sama dengan 3 kali 4 tambah 3 per 4 tambah 7
tambah 5/3 sama dengan 15/4 tambah 11/3 sama dengan 45 tambah 44 12 sama dengan 89/12. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan nomor 2 bertentang 1/2 ditambah 2/3 sama dengan 1/3 ditambah 2/3 sama dengan 4 tambah 3 kali 4 per 3 tambah 4 per 6 sama dengan 7/6. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan 5 2/5 tambah 3/8 sama dengan 5 kali 5 tambah 2/5 tambah 3/8 sama dengan 27/5 tambah 3/8 sama dengan 27 kali 8 per 3 tambah 3 kali 8 per 5 kali 8 sama dengan 216 ditambah 24 per 40 sama dengan 240 per 40 sama dengan 6. Baik, saya akan menjelaskan nomor 2 bagian 1 3/4 ditambah 2 5/7 dengan 1 kali 4 tambah 3 kali 6 ditambah 2 5/7 kali 6 kali 7 sama dengan 7/4 19 dan 7 Baik, inilah hasil presentasi dari kami. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Berdiri aku. Saya Juliana dari kelompok 2 ingin menanyakan bagaimana cara penyelesaian soal penjumlahan dalam pecahan yang tidak menyebutkan solusi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Juliana kelompok 2. Untuk menyelesaikan penjumlahan bilangan dan pecahan dengan penyebut yang berbeda, maka kita harus untuk menyelesaikan penjumlahan bilangan pecahan dengan penyebut yang sama, maka kita jumlahkan pembilangnya secara langsung. Apakah sudah mengerti? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya Alif dari kelompok 2. Bagaimana cara menyelesaikan soal penjumlahan bilangan pecahan apabila penyebutnya berbeda? Saya akan menjawab pertanyaan Alif dari kelompok 3. Untuk menyelesaikan penjumlahan bilangan pecahan dengan penyebut yang berbeda, maka kita harus memakan penyebutnya dengan mencari KPK terlebih dahulu dari penyebutnya. Apakah sudah mengerti? Ada yang ingin ditanyakan lagi?
Saya Arya dari kelompok 3. Keempat. Kelompok 4 yang menanyakan bagaimana cara mengerjakan soal jika bentuk soal N plus P per N. Jika penyebutnya berbeda, contohnya N per N ditambah P per N, maka kita harus mengalihkan dulu, dikalikan silang, pembilang dengan penyebutnya F dikali N, P dikali N, per penyebut dikali penyebut, N dikali N. Apakah Anda sudah mengerti? Segitu saja presentasi dari kami kelompok 1. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan aku buat jadi oke, ada lagi pertanyaan aku? Tidak ada. Apakah sudah paham semua? Sudah. Oke, sebelumnya maka hasil dari kelompok yang tadi kumpulkan beserta piring aku. Kelompok 2. Mana? 3. Ini nanti Bapak cek apakah kalian paham atau tidak, apakah benar mengisinya atau tidak, pada nanti penilaiannya Bapak buat. Oke? Nah, masih semangat aku? Karena masih semangat, mari kita SDG terlebih dahulu. Oke, silakan berdiri aku semua. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan tinggal berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Takutan tekan, tangan diputar. Lungu-lungu, tangan digulung. Bulan melihat di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, dia berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat. Buat kamera cekat. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam. Buat menara dinding. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan. Buat kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10. Siap berdoa. Oke, sebelumnya Bapak harus dulu papan tulisnya ya. Dan tidak dulu.
Apakah masih semangat lagi? Semangat, Pak. Let's breaking lagi? Ya. Ya, Pak. Oke, silakan berdiri lagi. Oke, semangat ya gerakannya. Semangat. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduknya rapi siap berdoa. Takut-takutan, tangan diputar. Lumpuh-lumpuh, tangan dipundung. Bulan berikan di pada bunda. Kanan, kiri, atas, bawah, dia berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, pegang menjadi dua, dua jembatan aja. Dua jari kanan, dua jari kiri, pegang menjadi empat, dua kamera cekik. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, pegang menjadi enam, dua penari. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan, dua kali gereja. Lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10, siap berdoa. Oke, tepuk tangan. Oke. Terus setelah kita tes briefing, maka Bapak akan memberikan soal materi latihan atau soal evaluasi peserta didik. Ini tujuannya untuk memperdalam pemahaman konsep materi penjumlahan pecahan. Oke, ini Bapak bagi satu orang. Dikerjakan individu, jadi biar tahu Bapak bagaimana meningkatkan pemahaman perjumlahan pecahan. Oke, jangan lupa tulis nama dan kelasnya baru jawab. Melakukan soal kompleks jawab.
Oke, Naku, sudah selesai? Silakan dikumpul. Kumpulkan sapu ke kelompok sapu. Oke, nah, sudah bisa mengerjakan soal evaluasi dan evaluasi seperti ini, maka kita akan menanyakan kesimpulan pelajaran materi hari ini. Ada yang tahu, ada yang memberikan tanggapan untuk kesimpulan hari ini? Oke, silakan nanti. Maka apabila kamu Iya, kata Ali bahwa penjumlahan bilangan pecahan dengan penyebut yang sama, maka tinggal pembilangnya dijumlahkan. Tepuk tangan buat Ali. Silakan lagi, pendapat penjumlahan. Ya, silakan Zaki. Jumlah bilangan pecahan dengan penyebutnya berbeda, maka harus disamakan dengan mencari kaitan. Oke, jadi kata Al-Zaki tadi, apabila penjumlahan bilangan pecahan dengan penyebut yang berbeda, maka tentukan dulu penyebutnya harus disamakan dengan mencari sebuah KPK atau dengan mengalihkan kedua penyebutnya. Tepuk tangan buat Zaki. Ada lagi aku? Oke, silakan. Naku, kata C, apabila ada penjumlahan bilangan pecahan dengan terdapat pecahan campuran, maka terlebih dahulu pecahan campurannya diubah menjadi pecahan biasa. Tepuk tangan buat dari kita. Oke, jadi penjumlahan pecahan itu bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi yang pertama yaitu jika kita membeli sesuatu di pasar dengan ukuran pecahan, ya kan? Nah, jadi kalian kalau misalnya belanja, bisa berapa nanti total yang kalian dapatkan atau berat yang kalian gunakan dengan pecahan biasa. Oke? Nah, sebelum itu maka kita Bapak tanya dulu refleksi kalian. Refleksinya. Oke, Bapak akan memberikan not. Nanti kalian tempelkan apa jawaban kalian pada refleksi. Isi di sini dengan 3 pertanyaan. Oke.
Oke, buat namanya aku dan jawab yang pertama. Oke, nah jadi jawabannya tulis yang pertama. Apakah pembelajaran penjumlahan pecahan menyenangkan? Jika menyenangkan, kalian tulis nomor 1 sangat menyenangkan. Nomor 2, apa yang kalian pelajari dari penjumlahan pecahan? Secara singkat, anak-anak bapak tuliskan di situ. Apa yang kalian dapat pelajari dari penjumlahan pecahan? Yang ketiga, jika kalian diminta memberikan bintang dari 1 sampai 5, berapa bintang yang akan kalian berikan pada usaha yang kalian lakukan untuk memahami materi ini? Jadi silakan ditulis kasih bintangnya berapa. Oke, sampai sini paham aku? Bersama aku. Kelompok 1 sudah selesai. Nomor 2 sudah semua selesai. Nomor 3 sudah semua. Nomor 4. Nomor 3 sudah semua. Nomor 2 sudah selesai semua. Sudah? Oke, sekarang kita tempelkan dari mulai kelompok 4. Silakan tempelkan di sini untuk hasil refleksi kalian di papan tulis. Saya silakan aku. Oke, lanjut ke kelompok 3. Nomor 2 anakku. Oke, nomor 1 silakan. Oke, sudah. Oke, nah terima kasih sudah merefleksikan pelajaran hari ini. Nah, untuk selanjutnya aku materinya akan kita pelajari mengenai pengurangan pecahan. Jadi kalian belajar dari rumah, buka bukunya maupun dari buku bacaan, buku paket, atau dari internet yang berhubungan dengan pengurangan pecahan. Mengerti aku? Terima. Oke.
Nah, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Nih, silakan Alif. Makasih Alif. Oke, sebelum kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Selamat pagi. Pagi.